Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bakal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah. Dia teman saya ya Allah. Dia saudara saya ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Allah. Jangan pisahkan. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari ketakwaan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa orang berharta banyak yang sengsara? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita, tapi mudah bagi Allah andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu saudaraku, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah. Semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka, tapi saya patuh karena Allah semata.
dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nih, lagi kira-kira nggak kuat. Tak celok ke ambulan. Kuat, asli kuat. Tenang ya. Iya. Ya enak kancane iki. Cuma unggah-unggahan paling sithik. Yang dhuwur kan kono Indomaret tenang ya. Kan iso ngadem nih kono. Aduh ya Allah. Kapora sih saya rasa melu. Nyesel ya nembe melu iki ya. Ngerti wingi-wingi ya melu ya. Besok paling ada les bawa terus.